bang dia lenjak sembahyang tarawih, bobot tarawih, duk nonton sinetron kan. Maka sungguh mendampingi suami nonton sinetron itu menjadi ibadat, bukan karena sinetronnya, tapi kepatuhan pada suami. Karena kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Abdurrahman bin Auf, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang perempuan mengerjakan salat fardu 5 waktu, baik ya fikir rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, tarawih dan lain sebagainya, hanya salat fardu 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadannya, baik ya fikir puasa sunnat, tarawiyah, arafah, asyura, tasu'a, puasa syawal dan lain sebagainya, tok Ramadan sagai. Wa hafizat farjaha, dia jaga faradnya, tidak berbuat zina dan selingkuh. Yang terakhir kata Rasulullah, wa ata'at zaujaha, dia patuh pada suaminya. Apa yang terjadi? Kelak di akhirat ada perintah kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Maka kepada ibu-ibu yang ngotot mau tarawih nanti, minta izin kepada suami. Dan cara minta izin yang paling mudah adalah ajak suami salat tarawih. Bang, ajak sembahyang tarawih Masjid Cunda. Insya Allah kalau suami tidak setuju, izin tetap didapatkan. Kak kerja kata mentang ya. Kenapa? Karena sampai sekarang kita masih menganut sistem demokrasi perwakilan. Bahkan truk tarawih wakilah lorino. Dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, satu yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam ritual ibadah di bulan suci Ramadan, yang insya Allah boleh jadi di hari Selasa yang akan datang dan boleh jadi pada hari Rabu, karena penetapan berdasarkan ru'yatul hilal dan diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Di kalender tertera pada hari Selasa dengan ketetapan hisab bahwa pada hari Senin adalah 29 Sya'ban. Bila terlihat bulan kita berpuasa, tidak terlihat bulan maka disempurnakan menjadi 30, dan itu adalah kewenangan pemerintah. Kita sami'na wa ata'na, karena bahkan pribadi-pribadi yang melihat bulan pun hanya menjadi kewajiban bagi dirinya untuk beramal, tidak wajib bagi orang lain untuk mengamalkan kecuali bil ishhad indal hakim, dengan dipersaksikan di depan hakim dengan kalimat yang khusus, asyhadu anni ra'aitul hilala, saya bersaksi bahwa saya sudah melihat hilal. Bila pemerintah menerima kesaksiannya, maka diumumkanlah ke seluruh daerah wilayah dalam sebuah pemerintahan bahwa mulai dari malam ini terhitung 1 Ramadan. Seharusnya demikian. Tapi di negeri ini banyak perkara yang berjalan tidak sebagaimana yang seharusnya. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan panutan dan teladan yang luar biasa, yang diapresiasi dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Saat kita baru merangkak menuju akhlakul karimah, beliau sudah berada pada akhlak yang agung. Agung itu dari sisi penggunaan kata tidak boleh sembarangan ditempatkan.
Di kota Luxmawe ini dari banyak masjid, bahkan masjid yang sehebat ini tidak disebut masjid agung. Dalam satu kabupaten kota hanya ada satu masjid agung. Demikian luar biasanya penggunaan kata-kata tersebut. Nabi kita sampai pada derajat akhlaknya itu disifatkan dengan kata-kata agung, dipuji oleh Allah Ta'ala. Oleh karena pujian Allah terhadap akhlak Nabi inilah, maka Allah arahkan kita untuk menteladani beliau pada akhlaknya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Tetapi meneladani Rasulullah yang paripurna, lengkap lahir dan batinnya, bukanlah sesuatu yang mudah. Maka oleh Nabi memudahkan kita dengan fokus pada salah satu dari keteladanan tersebut dengan merujuk kepada sahabat-sahabat beliau. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti dari kalangan mereka, pasti kalian akan dapati petunjuk. Maka tergantung al-hiwayah, bakat dan minat masing-masing. Maka pelajarilah kehidupan sahabat, maka niscaya di sana akan kita dapati petunjuk. Yang bakat di bidang bisnis, kita punya teladan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali Abu Bakar Siddiq. Beliau ini sebelum dilantik menjadi khalifah adalah seorang pedagang. Saat Rasulullah wafat, secara aklamasi umat Islam memilih beliau jadi pemimpin. Maka dalam jabatan beliau dipanggillah dengan sebutan khalifah. Itu tidak disepakati, tidak dimusyawarahkan, hanya terjadi. Sebab ketika Rasulullah hidup, beliau jadi presiden. Untuk sang presiden ini dipanggil ya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, dipilih Abu Bakar menjadi presiden. Pertanyaannya, untuk Abu Bakar ini panggilannya apa? Karena tidak ada kosakata yang sudah baku, mereka memanggil beliau dengan sebutan ya Khalifata Rasulillah. Khalifah secara harfiah artinya pengganti. Wahai pengganti Rasulullah. Karena prinsip bahasa Arab yang singkat, maka mudhaf ilaihnya dibuang, tinggal mudhafnya saja, ya Khalifah. Maka identiklah bagi kita bahwa khalifah itu adalah pemimpin. Begitu kita kembalikan ke surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Kita artikan khalifah itu sebagai pemimpin. Padahal ayat itu berbicara bahwa Adam yang Allah ciptakan di muka bumi adalah pengganti dari makhluk yang sebelum Adam pernah memakmurkan bumi. Karena mereka berbuat maksiat, dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan Adam. Maka khalifah pengganti. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, beliau tetap menjalankan fungsi bisnisnya. Beliau berjualan di pasar. Besok paginya, ketika Sayyidina Umar yang ketua DPR RI Islam di kala itu berbelanja ke pasar, beliau dapati ternyata presidennya sedang jualan di pasar. Bayangkan ketika ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke Tanah Abang melihat Jokowi sedang jualan, kan terkejut kan? Maka spontanitas terkejut itu muncul dari mulut Sayyidina Umar menggugat, wahai Khalifah Rasulullah, siapa yang akan mengurus kami bila Anda sibuk jualan? Apa jawaban dari Khalifah ini? Wahai Umar, siapa yang akan urus istri dan anak-anak saya kalau sibuk mengurus kalian? Mengurus kalian kewajiban, tapi istri dan anak-anak saya juga kewajiban. Maka barulah saat itu Sayyidina Umar berfikir untuk memparipurnakan sebuah perkara, bahwa untuk seorang pemimpin dalam Islam ditetapkan besaran tunjangan dan gaji untuk mendukung kinerja agar berhenti dari bisnis pribadi. Maka berhentilah Abu Bakar dari pekerjaan bisnisnya. Beliau bisnismen. Tapi banyak pemimpin sekarang sambil memimpin tetap berbisnis. Ini masalah kita. Maka bisnis jalan, rakyat tidak terurus. Ini Sayyidina Abu Bakar, beliau bisnismen.
Kita ingin belajar tentang politik, tentu saja Khulafaur Rasyidin adalah teladan kita. Sampai generasi-generasi setelahnya luar biasa. Kita ingin belajar tentang perang. Ada Khalid bin Walid, itu seorang panglima yang tidak pernah terkalahkan dalam perang. Ketika Rasulullah dan umat Islam terjun ke medan perang, tidak pernah umat Islam kalah kecuali saat pasukan musuh dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam peperangan Uhud. Bayangkan bila tentara yang bisa mengalahkan umat Islam ini, bila pimpinan komandan yang bisa kalahkan umat Islam ini bergabung menjadi komandannya umat Islam. Itu sungguh pimpinan dan pasukan yang tidak terkalahkan di muka bumi. Semua ada keteladanan. Maka tinggal bakat dan minat kita disesuaikan dengan kehidupan para sahabat untuk menjadi teladan dalam kesuksesan. Apa teladannya? Walaupun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah presiden, itulah presiden yang tidak berjarak dari rakyatnya. Mereka yang memimpin salat menjadi imam, mereka yang menjadi khatib. Maka di masa Khulafaur Rasyidin, BKM masjid tidak perlu repot mendatangi ustadz satu demi satu untuk mengatur dan menyusun jadwal khatib Jumat. Kenapa? Sudah pasti khatibnya adalah presiden, imamnya adalah presiden. Ketika Rasulullah hidup, selalu beliau jadi imam dan selalu beliau jadi khatib. Abu Bakar jadi khalifah, beliau jadi imam, beliau jadi khatib. Maka saat kita ribut-ribut bahwa dalam Islam pemimpin itu mesti laki-laki, dengan harapan bahwa pemimpin ini menjadi imam sekaligus menjadi khatib. Tapi ternyata hanya semangat jadi pemimpin, nggak pernah semangat jadi imam dan jadi khatib. Nah, maka seharusnya kita berharap di Aceh, di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang jadi imam dan sekaligus khatib, kalau bukan gubernur maka wali nanggro. Nah, sudah capek di demo oleh mahasiswa, nggak pernah naik mimbar sampai sekarang. Nah, hanya semangat jadi gubernur dan wali nanggro saja, nggak semangat jadi khatib dan jadi imam. Maka seharusnya di kabupaten kota yang jadi imam di Masjid Agung dan khatib adalah bupati dan wali kotanya. Karena khutbah adalah kesempatan untuk menyampaikan program pemerintah sekaligus menjawab dari pertanyaan yang sudah terjadi dalam satu pekan yang telah lalu. Ini dicontohkan di dalam Islam. Maka salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan Imam Cik Masjid Al-Hikmah Cunda beserta BKM Badan Kemakmuran Masjid yang kita muliakan dan hormati, panitia dari Gerakan Pemuda Subuh GPS Kota Luk Semawe tadi sudah tampil di depan. Alhamdulillah, itu calon-calon menantu idaman. Bagi yang berminat dibuka ruang, silahkan hubungi panitia. Diusahakan untuk yang masih jomblo, yang sudah mohon sabar dulu. Yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini karena kita menyambut datangnya Ramadan, diprakarsai oleh anak-anak muda yang luar biasa. Karena memang dalam sejarah dunia ini perubahan itu dimulai oleh generasi muda. Dari zaman Rasulullah sampai zaman kemerdekaan, dan perjuangan mengisi kemerdekaan yang bergerak itu adalah anak-anak muda. Kalau sempat anak muda ini letoy, hancur perjuangan dan hancur pergerakan dakwah. Hanya saja harus kita bedakan bahwa di negeri kita, di Aceh ini, ada dua lembaga yang perlu kita pahami kembali posisi dan penempatannya. Yang pertama dinamakan Majelis Permusyawaratan Ulama, dan yang kedua Majelis Adat Aceh, MPU dengan MAA. Majelis ulama itu mewakili gerakan dakwah. Dakwah itu kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian sekelompok umat yang mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik, bukan sesuatu yang baik, tetapi lebih dari kebaikan yang ada. Sedangkan MAA itu dia mempertahankan tradisi yang ada. Makanya adat selalu disambung dengan kata isti'adat.
adat sesuatu yang sudah berlaku, isti'adat dituntut ulang agar tetap seperti apa adanya. Yang kita ingin tegaskan sekarang bahwa ketika guru-guru kita para ulama berbicara, mereka tidak sepatutnya mempertahankan adat. Mereka harus menawarkan konsep yang lebih baik. Secara konsep boleh jadi lebih baik, tapi sesuatu yang baik pada konsep belum tentu akan baik pada saat dilaksanakan. Itu juga harus dipilah. Tetapi di dalam penaparan konsep, mereka harus tawarkan ini yang lebih baik. Baru nanti MAA mempertahankan tradisi lama seperti ini. Dibuat kebijakan demikian. Kenapa saya pertegas dari awal? Karena banyak kemajuan yang sepatutnya kita capai di Aceh ini terhambat disebabkan salah menempatkan posisi. Yang urusan adat dikembalikan kepada ulama, yang bidang ulama dicaplok oleh wilayah adat. Sebagai contoh saja, ini bukan untuk diperdebatkan, hanya untuk kita cerna. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh seorang kawan, baru saja beli mobil, untuk pesijuk mobilnya. Saya katakan, pesijuk ini bukan wilayah saya, karena walaupun saya bukan anggota MPU, tapi ruang saya itu ruang MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Sedangkan pesijuk-pesijuk itu ruangnya adat. Ketika 2011-2012 ada acara pelepasan jemaah haji Aceh Besar di Masjid Al-Munawwarah Janto, Masjid Agung. Saya diundang di 2 tahun itu untuk menyampaikan tausiah pada pelepasan jemaah haji. Tahun 2011, ketika jemaah haji ini perwakilannya di pesijuk, yang maju ke depan mempesijuk itu mewakili 3 lembaga. Mewakili politik, ada wakil bupatinya, waktu itu Pak Samsur Rizal. Mewakili birokrasi, ada Pak Sekda. Lalu ada MPU, mewakili ulama. Giliran ceramah, saya katakan, ini terbalik. Ulama itu tidak disuruh pesijuk, ulama itu disuruh baca doa. Yang pesijuk MAA. Nah, biarlah wakil bupati pesijuk, sekda pesijuk, MAA pesijuk, ulama baca doa. Ternyata provokasi saya itu berhasil. Tahun 2012 diundang lagi tausiah pesijuk jemaah haji. Yang pesijuk pertama tetap mewakili politik, wakil bupati masih orang yang sama, Pak Samsur Rizal. Yang kedua dari birokrasi, tetap orang yang sama, Pak Jeleni Ahmad sebagai sekda. Baru ada perubahan, pesijuk yang ketiga dari MAA. Nah, kemudian saya diundang tausiah, barulah di akhir doa dipimpin oleh MPU. Ternyata kita setiap kali duduk rumah baru, dapat istri baru, beli kendaraan baru, saat teringat pesijuk, Tengku tak undang. Harusnya 2. Undang MAA untuk pesijuk dan Tengku untuk baca doa. Cuma terbayang agak sedikit rumit kalau diundang MAA pesijuk Tengku baca doa, nyo amplop 2 on. Ngaka daripada 2 on amplop dapat 3 on mentang. Menyoba Tengku doa aja ke baca, ngom pesijuk je mentego. Tapi kalau pada MAA ke pesijuk mentang kahana doa tu. Maka akhirnya ruang pesijuk ini pun jatuh kepada ulama pula. Ini penempatan yang sebenarnya lompat pagar. Maka demikian pula pada ibadah bulan Ramadan kita. Ada tradisi yang lebih kuat daripada nilai syariat, sehingga ibadah bulan Ramadan kita itu tidak dikembalikan kepada proporsi yang sebenarnya. Di bulan Ramadan itu tidak ada yang berubah dari kehidupan kita. Kewajiban salat tetap 5 waktu sehari semalam, tidak bertambah. Tidak bertambah 1 waktu salat wajib di bulan Ramadan, hanya 5. Tetapi di Aceh, karena penempatan aulawiyat, skala prioritas itu terbalik, akhirnya ada salat wajib yang hilang, ada salat sunat yang maju. Apa yang terjadi? Sepanjang bulan Ramadan tidak ada orang yang berbicara tentang salat isya. Setiap kita bertemu pagi, siang, zuhur, asar, maghrib, terus bawa teh buka puasa. Saat ada yang buru-buru pamit, pertanyaan, "Hom karata?" Apa jawabannya? Tarawih. Enggak dijawab isya. Ketika kita bertemu siang-siang, ada malam 4 tarawih, enggak ada yang bertanya 4 sembahyang isya. Sehingga yang tertanam dalam benak kita, bulan Ramadan yang penting tarawih, enggak ada isya enggak apa-apa.
Maka betapa banyak orang ketika azan Isya berkumandang mentang selu-selu gejip kupi kepajuh borom-rom gerok. Hai kai bangku prehlom. Ya apa ni nanya teman Isya le ni gua. Ya, karena teman Isya le nak gerak-gerak. Untuk yang penting tarawih kejap gini. Ini dari pola ucap, pola bahasa berubah menjadi sebuah pemikiran dan akhirnya kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu sampai kepada pemerintah. Saya tidak melihat ada seorang gubernur, bupati dan wali kota teruk bertingkat kecil di Aceh yang serius mengurus salat fardu 5 waktu. Sehingga untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu dikerahkan pasukan Satpol PP dan WH untuk mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah. Disuruh tutup tempat usaha. Tapi begitu datang bulan Ramadan, gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, MPU, Wali Negara lah naruh yang dirojok, sepakat tanda tangani Forkopimda bahawa sejak berkumandang azan Isya sampai selesai solat tarawih tidak boleh ada yang buka tempat usaha, khususnya warung kopi. Padahal sehebat-hebat salat tarawih belum ada seorang ulama yang katakan wajib. Tapi seburuk-buruk yang jualan kopi masih ada yang hukumnya wajib. Bayangkan seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga, usahanya jualan kopi, mekat kopi. Nyampai jangan mekat. Coro cikai rop. Waktunya sejak berbuka puasa. Nyampai utam. Kenapa? Untuk menghargai yang salat tarawih sunat, yang wajib harus berhenti dulu. Ini filosofi yang sangat keliru. Karena dalam Islam tidak ada waktu salat yang usaha disuruh tutup kecuali pada waktu salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan untuk salat pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Tapi kita tambah, di Aceh bertambah lagi, bukan hanya Jumat yang ditutup, maghrib pun tutup. Okey, warung tutup. Okey, toko tutup. Tapi ketika SPBU dan layanan publik ditutup pada waktu salat, itu sudah bertentangan dengan ruh syariat. Orang yang makan bisa tunda sebentar. Orang yang beli pakaian bisa tunda sebentar. Tapi musafir dalam perjalanan, mereka boleh menunda salat dengan hukum jamak takhir dan jamak takdim. Ada di antara musafir ini orang yang sakit, diantar oleh ambulan, perlu segera mendapatkan pelayanan. Ternyata kendaraannya habis bahan bakar, singgah di SPBU. SPBU ini saking syariahnya langsung pasang pamflet, mohon maaf, SPBU baru buka setelah salat maghrib. Nyampe murno Islam ya. Kita hanya mengapresiasi hayat SPBU-nya gitu. Tidak, menutup layanan publik pada saat waktu azan berlangsung tidak merupakan bahagian dari syariat kecuali untuk salat Jumat. Apalagi untuk salat tarawih, melimbang hana syariat. Tapi masalah kita adalah kita enggak tahu harus bersyukur atau apakah kita harus ingkar. Keimanan kita di Aceh ini wajib diproteksi oleh pemerintah. Di Mekah, siang hari bulan Ramadan, warung makan tetap buka. Yang makan silahkan, dan orang Arab tidak menggugat karena mereka tahu yang makan siang hari bulan Ramadan adalah orang yang memang boleh makan karena musafir, sakit dan lain sebagainya. Pertanyaannya, adakah boleh sistem di Mekah ini diterapkan di Serambi Mekah? Dicunda Ramadannya kepegah li wali kota kajak buka warung kopi, warung bu, berdasarkan pengajian subuh Sabtu GPS kemarin. Kalau dibuka dicunda, apa yang terjadi? Yang makan nasi di warung cunda adalah musafir dari Luk Semawe. Ini masalah kita. Bukan orang sepatutnya boleh untuk berbuka puasa. Di Arab, nggak perlu ke Arab, ke Sumatera Utara saja. Begitu kita keluar dari perbatasan Aceh, mulai dari Stabat sampai Truk ke di ujung Indonesia, di waktu puasa tetap buka warung, yang puasa tetap puasa, yang tidak puasa silahkan makan. Di waktu puasa bulan Ramadan malam usaha tetap jalan, yang masjid mereka untuk salat berjamaah tarawih tetap penuh, yang pasar tetap hidup. Tapi di Aceh, kalau pasar dibuka, hana payah pasar. Warung kopi dibuka, maka masjid kosong, warung kopi penuh.
Saya katakan di Aceh ini sebenarnya secara komposisi, mohon maaf ini bukan khilafiyah, lebih banyak orang yang salat tarawih 20 daripada tarawih 8. Tapi kenyataannya banyak yang berhenti pada 8 daripada melanjutkan 20. Kenapa? Karena peraturan pemerintah tadi tidak boleh buka tempat usaha khususnya warung kopi saat berkumandang azan Isya sampai selesai salat tarawih. Dan tarawih yang dimaksud sampai 8 rakaat saja. 8 rakaat sudah boleh buka warung, goyang yang 20. Andai kata kita buat eksperimen sosial, untuk tahun ini warung kopi sudah boleh buka sejak rakaat kelima. Mbak 5 rakaat ibu. Ada cikang kena tarawih? Kenapa? Karena keinginannya hanya sekedar menjalankan ritual formalnya saja. Ini tantangan bagi kita. Maka posisi tantangan ini menjadikan kita masyarakat yang manja, semuanya harus diproteksi. Termasuk yang terakhir kemarin kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Seharusnya dalam kondisi normal, kita bayangkan ketika umat Islam dilarang berbuat zina, kapan kita dapatkan pahala tidak berzina? Ketika peluang untuk berzina itu ada. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan. Nyo tengah duduk i'tikaf dalam masjid, napa pahala hana dalam zina? Ada menghap hana apa ada bubut? Tidak ada pilihan. Karena pilihannya adalah meninggalkan. Maka ketika dulu ada bank konvensional tapi kita tetap memilih untuk menabung di bank syariah, saat itu kita diapresiasi. Ada alternatif yang konvensional tapi kita tetap memilih yang syariah. Tapi ternyata terbukti iman orang Aceh wajib diproteksi. Hampir 15 tahun berjalan syariat Islam, 2 tahun lebih sudah disahkan kanun LKS, ternyata umat Islam tetap lebih nyaman di bank konvensional daripada di bank syariah. Payah paksa baru pindah ke dia. Ini keimanan yang dipaksa. Maka apa yang terjadi kemudian? Anomali dalam kehidupan ketika dakwah tidak berjalan pada jalur yang sepatutnya. Orang berfikir bahwa ibadah itu cukup materi ibadah, yang lain bukan ibadah. Padahal Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang paling rajin salat, bukan yang paling rajin puasa, bukan yang paling rajin sedekah. Mukmin yang sempurna imannya, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqah, orang yang paling bagus akhlaknya. Maka semua orientasi ibadat memperbaiki akhlak. Begitu kita salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saat kita haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah meniatkan haji di bulan-bulan tersebut, tidak boleh ada kecenderungan melawan hukum, tidak boleh ada sikap mesum, tidak boleh ada keinginan untuk berdebat. Saat kita disuruh puasa, apa kata Nabi? Man lam yanhahu saumuhu an qauliz zuri wal amali bihi. Barang siapa yang puasanya tidak mencegah ia dari berkata buruk dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya kepentingan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makan dan minumnya. Semua untuk akhlak. Tapi ternyata ibadat yang kita praktekkan, nauzubillah, menjauhkan kita dari nilai-nilai akhlak. Kita merasa jumawa, cik ke yang paling hebat, rajin tak teman tubuh, lain hanya kerakaat mendirah. Ibadah kita menjadikan kita merasa hebat, bukan menjadikan kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya ingin katakan beberapa hal terkait Ramadan. Yang pertama, salat tarawih itu adalah salat sunat. Anda tidak salat tarawih sepanjang Ramadan, puasa Anda tetap sah, karena tidak ada hubungan Ramadan dengan tarawih. Tidak ada hubungan puasa dengan tarawih. Mohon maaf, puasa dengan tarawih. Karena di bulan Ramadan paket yang penuh, siang hari puasa, malam hari tarawih. Yang setengah paket, siang puasa, malam tidak tarawih. Yang seperempat paket, malam tarawih, siang tidak puasa. Yang tidak ada paket, kauro hana puasa, malam hana tarawih. Dan ini yang paling banyak. Dan ternyata yang paling bersuka cita menyambut hari raya kelompok ketiga dan keempat, yang hana puasa. Bahkan barakan mutsam-mutsam baju bocor uro menan uro raya kaje made-ade nama. Ini hari raya yang dibajak oleh orang yang bukan pemiliknya.
Yang kedua, salat sunat dan puasa sunat hanya menjadi ibadah kepada orang laki-laki dan perempuan yang berstatus jomblo. Sedangkan para wanita berstatus istri, salat sunat dan puasa sunat tidak pernah menjadi ibadah kecuali kalau mendapatkan izin dari suami. Tapi ternyata para wanita yang berstatus istri, merekalah yang paling stabil saf rakaat tarawihnya di masjid sepanjang bulan Ramadan, dari malam pondumnan sampai malam kenelih dumnan. Sedangkan bapak-bapaknya malam pun penuh, maka pelan-pelan terjadi kemajuan sampai malam terakhir tinggal di belakang imam saja. Maka kita ingin katakan, ibu ya, berangkat bang, dia lenjak sembahyang tarawih, bobot tarawih, duk ina nonton sinetron kan. Maka sungguh mendampingi suami nonton sinetron itu menjadi ibadat, bukan karena sinetronnya, tapi kepatuhan pada suami. Karena kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Abdurrahman bin Auf, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang perempuan mengerjakan salat fardu 5 waktu, baik ya fikir rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, tarawih dan lain sebagainya, hanya salat fardu 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadannya, baik dia fikir puasa sunnah, tarawih, arafah, asyura, tasu'a, puasa syawal dan lain sebagainya, tok Ramadan sagai. Wa hafizat farjaha, dia jaga faradnya, tidak berbuat zina dan selingkuh. Yang terakhir kata Rasulullah, wa ata'at zawjaha, dia patuh pada suaminya. Apa yang terjadi? Kelak di akhirat ada perintah kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Maka kepada ibu-ibu yang ngotot mau tarawih nanti, minta izin kepada suami. Dan cara minta izin yang paling mudah adalah ajak suami salat tarawih. Bang, ajak sembahyang tarawih Masjid Cunda. InsyaAllah kalau suami tidak setuju, izin tetap didapatkan. Kak kejak kata mentang ya. Kenapa? Karena sampai sekarang kita masih menganut sistem demokrasi perwakilan. Bahkan truk tarawih wakilah Lorino. Yang kedua, salat tarawih sepanjang sejarahnya, sejak dari zaman Sayyidina Umar itu dilaksanakan pada 1/4 malam sampai hari ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 1/4 malam. 1/4 malam itu dihitung dari jam 7 sampai jam 5, 10 jam, 2 jam setengah durasinya. Maka dari zaman Sayyidina Umar di Masjid Nabawi sampai sekarang di Mekah itu tetap salat tarawih 1/4 malam. Jam 7 hilup matauro, 1/4 2 jam setengah, 8 si kurang si tengah. Nanti coba tonton televisi siaran salat tarawih dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 9.30. Kenapa? Khusus di bulan Ramadan, pemerintah Arab Saudi menyatakan azan Isya dikumandangkan dari jam 9. Walaupun Isya di Arab Saudi jam 8 waktu Arab Saudi. Khusus Ramadan posisi kurang. Azan 15 menit kemudian baru qamat. 15 menit kemudian baru mulai salat tarawih. Maka di Arab diatur interval waktu azan dan qamat. Untuk salat maghrib 10 menit setelah azan qamat. Zuhur, asar dan isya 15 menit setelah azan qamat. Untuk subuh 30 menit setelah azan qamat. Di Aceh 10 menit setelah azan subuh qamat. Yang lain 5 menit. Padahal pada azan subuh ada kalimat khusus, taswib. As-salatu khairum minan naum. Itu bukan pengajaran Rasulullah, nyen bid'ah dan rakaat. Itu improvisasi dari Bilal bin Rabah. Ketika beliau datang ke masjid Nabi, kumandangkan azan subuh, ternyata Nabi masih tidur dalam kamar Ummul Mukminin Aisyah. Gejak sahabat ketegur, wahai Bilal, bek ni bang ilai Rasulullah mentang tengut. Apa yang terjadi? Bilal bukannya berhenti, malah gepeke bak kamar Nabi. As-salatu khairum minan naum. Yang kamu ulak-ulak dah abut dah. Kalaulah salah seorang di antara kita dalam posisi Nabi, tamat karir Bilal.
Tapi karena Nabi bukan kita, maka Nabi singkapkan tirai, beliau katakan, Bilal besok ulang lagi. Maka seharusnya kalimat as-salatu khairum minan naum kita dengarkan saat kita masih di atas tempat tidur. Baru kita bangkit mendengarkan janji pahala. Tajak bak kamar mano, toh gentut apa yang jadi toh nan. Yang berwuduk kemudian mandi, yang perlu mandi wajib, baru salat sunat qabliyah subuh di rumah, baru berjalan menuju masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, baru qamat dan salat subuh. Tapi kalau sekarang anda dengarkan as-salatu khairum minan naum masih di atas ranjang, baru berjalan ke masjid, sampai di masjid sallallahu kan salawat kabeh maya nyandu mekarak kita mau syurga kan, alim kerak gereja. Ini PR. Maka setelah azan Isya jam 9, 9.15 baru qamat salat Isya, kemudian selesai lanjutkan ba'diyah Isya, jam 9.30 baru mulai salat tarawih. Tapi di Aceh ternyata lebih taat dari di Arab. Pukul 8 langsung azan Isya, 5 menit qamat, kemudian salat Isya dan mulai salat tarawih. 9.30 selesai. Tarawih bukan, qiyamu Ramadan bukan. Kenapa dinamakan qiyamu Ramadan? Dikerjakan setelah bangun tidur. Nyen hana mutirau orang teman tarawihnya yang kalian dengar. Dublet menduk. Disebut tarawih pun bukan. Kenapa? Karena nama tarawih dapat dari 4 kali istirahat. Yusammunahu li'annahum kanu yastarihuna fi kulli 4 raka'atin. Dinamakan tarawih karena mereka istirahat pada setiap 4 rakaat. Kena buat semahyang katanya qiyamu Ramadan kan tarawih kan. Pucit pokoknya semahyang betul. Dan salat ini tidak merujuk kepada ayat dan hadis. Ini hanya merujuk kepada semangat proklamasi. Maka salat tarawih diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mawawailuh. Maka kalaulah salat tarawih ingin cepat selesai, saya ingatkan, cara paling cepat untuk selesai salat tarawih adalah setelah salat Isya, jangan salat tarawih, selesai. Karena anda tidak salat tarawih, anda tidak berdosa. Tapi salat tarawih bila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, anda berdosa. Tapi nak orang pegah cara bagah tarawih tengku menalih takbiratul ihram baik Fatihah terukuk je maka menan medum tarawih mentong sunat Fatihah tentu lebih sunat lah begah. Dengan model cara memikir salat tarawih memang sunat, tapi kalau anda sudah masuk Fatihah menjadi wajib, tumakninah menjadi wajib. Maka ini yang harus kita luruskan. Yang ketiga, salat witir itu instruksi Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Pemahamannya kita dapatkan dari praktek Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar witir dulu baru tidur, Umar tidur dulu baru witir. Getanyang le Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa anda tidur witir dulu baru tidur? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, saya khawatir tidak terbangun sebelum subuh, maka saya witir dulu. Ditanya oleh Nabi kepada Umar, engkau wahai Umar, kenapa tidur dulu? Kata Umar, ya Rasulullah, saya sudah terbiasa terbangun sebelum subuh, maka nanti witir sebelum subuh. Drok Aceh, jam 9.30 selesai salat tarawih, disudahi dengan salat witir. Padahal positif 97,5% terbangun tengah malam untuk makan sahur. Apa makna witir jam 9.30? Pengumuman kepada malaikat kena terbegah, wahai malaikat, malamnya hana pu prehli, hang ku sembahyang li. Walaupun tidak dilarang salat sunat setelah salat witir. Tapi analoginya seperti orang yang makan kenduri. Menyau orang pajuh buka gerah jaro, nya ketanda hana rencana tamah di. Pertanyaan ji, naglarang tamah bulu rah jaro? Hana. Hai pekawai tak rah jaro ni ko hana lurah lainnya tamah lam. Hantom tadi ngor mana? Menyoka gerah jaro hana rencana tamah li. Menyo rencana tamah gantung jaro. Maka ketika ada orang salat tarawih jam 9.30 selesai lanjut dengan witir, dia sedang buat pengumuman kepada Allah dan malaikat, hana apa prehli malamnya hang kutumah li katibnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu di mana tuntunan dan di mana keteladanan?
Ini menjadi PR. Maka oleh karena itu, supaya ideal agar maghrib kita bisa berjamaah di masjid, salat tarawih ideal dilaksanakan, hendaknya buka puasa di masjid, kemudian kita pulang ke rumah makan malam dan kembali ke masjid ketika sudah tiba waktunya untuk salat isya sekitar jam 9. Tapi di Aceh tidak akan jalan. Saya sudah dorong kepada gubernur PLT pada waktu itu, sampai sekarang belum bisa berjalan. Kenapa? Karena keinginan kita tetap sesuai dengan semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang terakhir, karena waktu, bulan Ramadan yang terbayang di benak kita cuma puasa dengan tarawih. Kita lupa perintah puasa adalah dengan tujuan agar orang-orang kaya merasakan nikmatnya seteguk air dengan sesuap nasi. Kenapa? Karena ada banyak warga miskin yang perlu mendapatkan fasilitas ini. Tapi banyak orang di bulan Ramadan cukup puasa untuk diri sendiri dan salat tarawih untuk diri sendiri, mengabaikan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Di malam terakhir Ramadan, 10 hari yang akhir, banyak orang berlomba-lomba i'tikaf di masjid mencari Lailatul Qadar. Mereka berfikir bahwa Lailatul Qadar hanya turun di antara tiang-tiang masjid. Lupa bahwa Lailatul Qadar ada di lorong-lorong sempit ketika ada warga miskin yang tidak punya makanan untuk sahur nanti. Mereka lupa bahwa Lailatul Qadar ada di rumah-rumah gubuk kecil ketika ada anak yatim yang ingin berhari raya tapi tidak punya pakaian yang baru. Mereka lupa bahwa Lailatul Qadar juga ada di rumahnya ketika istri dan anak-anaknya tidak ada yang peduli tentang pendidikan mereka. Jina bandu musnah Lailatul Qadar di masjid. Dan di masjid itu terjadi mafasid yang sulit untuk diubah. Hanya di Aceh dan di Indonesia yang malam bulan Ramadan diisi dengan mengaji tilawah Al-Quran dari selesai salat tarawih sampai dengan berkumandang azan subuh. Sahur maksudnya. Menan sahur, yang mengaji berhenti, makan sahur, tidur, salat subuh lewat. Apa yang terjadi mengaji di masjid ini? Silahkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada suatu kaum yang duduk kumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ke atas mereka ketenangan, dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh kasih sayang, dan Allah sebut-sebut mereka pada makhluk di sisinya. Bulan Ramadan, kegiatan mengaji di masjid kita sebut tadarrus. Ingat, tadarrus targetnya paham, bukan khatam. Sedangkan tilawah targetnya khatam. Maka tadarus baru benar, geduk firau orang yang malim, dikelilingi oleh padumrau orang yang lain, gebaca 1, 2, 3 ayat, diulang oleh orang yang lain, diluruskan tajwid, dibenarkan makhraj, kemudian dijelaskan arti, diuraikan tafsir, diambil makna. Walaupun hanya 3 ayat satu malam, tidak mengganggu orang lain. Lalu kita hidupkan mikrofon, buat sampai subuh. Jangankan mikrofon, ketika dulu Rasulullah hidup, beliau i'tikaf 10 hari yang akhir bulan Ramadan dan beliau buat qubbah, ada semacam kelembu-kelembu dalam masjid. Tiba-tiba terdengar sahabat membaca dengan bacaan keras. Nabi singkapkan tirai kelembu beliau dan beliau tegur, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Ketahuilah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan sebahagian kalian mengusik sebahagian yang lain. Nyandum hana pakai mic, menyo pakai mic lagi-lagi habis boleh Nabi. Awakkah kabut masjid apa urang tengah aja deh. Baik tak pegah orang tengok, di rumah nacik orang ber, di rumah nacik orang mayang. Tapi gara-gara suara mikrofon ini mengganggu. Itu baru suara mikrofon, belum lagi orang yang mengaji tajwidnya salah, wajib ditegur. Orang yang dengar kejap masjid, tengku nyan ayat yang 5 minit benar baca salah, gulang. Tengah kejap kalau dengar salah lain, gigi salam, tengku nyan salah cik. Mapa jan tadi mai tengok eh? Ega nyan ber, itanya Malaysia rumah. Mai dia fikir
maka seharusnya silahkan mengaji. Kalau ingin semangat, nyalakan mic di dalam saja, jangan ganggu orang di luar. Ada orang yang perlu istirahat untuk bekerja besok, ada orang yang sedang sakit perlu dirawat, ada bayi kecil perlu ketenangan. Jangan sampai ibadat kita mengganggu orang lain. Tapi karena tradisi terlalu kuat untuk hal-hal lainnya, be'an lentuan yang pegah abu mudi tu ngabu mudi tu nak yang cik katalah je ubat abunya apa. Kenapa? Karena tradisi yang terlalu kuat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah 43 menit saya berbicara, karena tadi MC Master of Ceremony menyatakan ada sisi diskusi dan tanya jawab, maka kita tetap sediakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nyo sengaja lempu panjang pegahaba jetnit wate dimanyong. Maka sesuai dengan peraturan saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin kegiatan berikutnya. Silakan.